Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu itu betul-betul mengerikan bahwa COVID udah sampai belasan ribu per hari gitu kan. Dan Indonesia dari mulai dua orang itu nggak pernah turun naik, terus naik sampai ke belasan ribu per hari. Nah sekarang sudah mulai turun tetapi juga tetap waspada karena ini jangan sampai sekarang turun gitu kan terus kemudian nanti naik lagi dan tidak terkendali. Nah, saya ingin menyampaikan ini bukan di dalam kerangka bicara medik ya dan soal kedokteran gitu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita wajib bersyukur dengan ketabahan, dengan kesabaran, terus kemudian juga tidak panik bahwa situasi ini sampai dengan 1 tahun lewat bisa dihandle. Tentu kita prihatin karena yang terkena tuh di atas 1,5 juta, kemudian meninggal juga banyak ya, di atas 40.000 orang. Itu tentu kita prihatin. Tetapi saya pengen mengajak kita harus tetap optimis, kemudian juga menghadapi kehidupan ini walaupun banyak puzzle yang kita nggak paham, terus kemudian juga banyak hal yang berat lah gitu kan, tapi marilah kita percaya dan yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban yang di atas kemampuan kita dan bangsa ini gitu kan. Dengan catatan kita terus berusaha, kita terus bersyukur, kemudian juga tidak lupa terus memperbaiki diri gitu kan. Jadi ini memang situasi yang sungguh luar biasa saya kira bagi kita ini gitu kan, juga buat negeri dan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, juga adik-adik, anak-anak itu semuanya untuk terus bersemangat. Jadi ketika di awal-awal COVID yang demikian mencekam pun saya mencetuskan bahwa bersahabatlah dengan COVID gitu kan. Maksudnya sih bersahabat itu udah dijelaskan berulang-ulang gitu kan. Sama dengan kita memandang iblis lah, bahwa iblis itu jelas yang paling menggoda kita, kalau tergoda gitu kan, kena bisikannya ya bisa tersiksa dunia akhirat lah gitu kan kira-kira. Tapi kita kan nggak bisa membunuhnya, menyingkirkannya, dia selalu berada di sekitar kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri dan memahami sikap serta tindakan dan kemungkinan yang akan terjadi gitu kan dengan ciptaan Allah itu gitu kan. Dan itu sesungguhnya saya mengajak memandang positif itu karena di dunia ini tentu ada juga ayat yang jelas gitu, jangan pernah merasa beriman atau bertakwa sebelum kami coba gitu kan. Jadi ya kita harus terus waspada, harus terus hati-hati dan memperbaiki diri, itu yang paling penting. Di sore ini saya ingin coba melihat keadaan kita semua gitu kan sebagai sebuah bangsa. Dulu ketika sedang dijajah lah gitu kan itu kalau lihat film-film banyak yang menyatakan ini zaman normal. Mungkin yang dimaksudkan dengan normal itu kehidupan keseharian sosial masyarakat gitu kan. Karena sebelumnya juga boleh jadi sultan kerajaan dan tuan-tuan tanah itu juga menindas. Dan ketika zaman Belanda itu dikatakan normal itu lebih tertata. Mungkin lebih tertata. Walaupun kalau saya memahaminya dari sisi hari ini dalam kerangka kejuangan, penyampaian bangsa normal itu atau suasana normal itu atau zaman normal lebih tepat,
itu di dalam kerangka mematahkan semangat revolusioner anak-anak bangsa ketika ingin berdaulat dan merdeka. Jadi ya udah normal lah gitu kan, menurut mungkin yang pinter-pinternya, yang stratanya lebih baik. Dan kalau dilihat di zaman sekarang ini, itu juga kalau kita jujur, misalnya telinga kita dibuka, banyak sekali yang menyampaikan tidak adil yang dialami oleh Saganda, tidak adil yang dialami oleh Jumhur, tidak adil yang dialami oleh para korban perampasan tanah. Bagaimana mungkin misalnya di Kementerian Desa diisukan untuk naik jabatan itu perlu nyetor gitu kan kepada seseorang yang nanti kelihatannya akan diungkap. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya di kementerian itu gitu kan, atau di berbagai kementerian kelakuannya seperti ini? Karena seorang sahabat saya juga menyatakan, walaupun dia udah pensiun, gue baru ngerti katanya kenapa gue dulu ternyata sering kosong di kantor gitu kan. Padahal sebetulnya gue bisa nerima tamu banyak lah, entah teman, sahabat. Yang penting kalau niatnya itu untuk kemajuan negeri ini. Di kemudian hari dia melihat-lihat gitu, kok sekretarisnya punya mobil bagus gitu kan, tasnya Hermes dan lain-lain lah. Akhirnya dia mencoba mencari tahu, tetapi susah gitu kan, karena sebagai pejabat dia tertib. Nah, kemudian pada suatu hari ada seorang sahabatnya datang yang udah lama gak ketemu. Sahabatnya itu bilang, gila gue ketemu lu susah banget ya Ip, katanya begitu. Enggak, gue sering kosong kok di kantor, kata beliau gitu kan. Sering kosong kok, lu kenapa kan telepon gue langsung aja, kita kan berkawan lama banget. Lalu teman dekatnya ketika zaman SMA itu bilang, waduh gue sekarang kan gak bisa begitulah, gue sendiri juga kadang-kadang waktunya susah. Lalu gue tahu kan lo pejabat, jadi ya repot lah. Terus emang ada apaan, kata temennya itu. Gue bayar nih ketemu lu 50 juta. Anda bayangin tuh kalau satu orang aja ketemu mesti bayar sekretarisnya 50 juta gitu kan. Nah, apakah ini juga terjadi misalnya sekarang dalam dunia politik kita gitu kan. Jadi untuk ketemuan aja perlu ngeluarin segitu besar gitu. Dan saya juga dapat cerita seperti ini juga ketika tahun 90-an gitu kan. Orang bingung kepada saya gitu kan, karena ya kalau saya pengen ngajak seseorang gitu kan, karena saya lihat dibutuhkan oleh uak saya yang kebetulan pejabat, atau senior saya yang kebetulan juga jadi menteri gitu kan, ya saya ajak aja gitu kan. Saya nggak pernah minta apa-apa juga gitu kan. Nah, di kemudian hari itu juga jadi ceritaan gitu kan. Jadi itu ada model-model yang seperti itu. Saya nggak tahu sekarang masih terjadi kayak begitu apa enggak gitu kan. Tapi ini bahaya gitu kan, karena kemudian cerita misalnya ada serombongan orang-orang yang terhormat lah gitu kan, karena punya jabatan dan lain-lain, itu pengen naik haji sampai 30 orang harus first class. Sehingga perusahaan asing yang itu bingung gitu kan, ini gila pejabat Indonesia kayak begini gitu. Tapi itu saya kira hanya ya cerita-cerita di masa lalu lah, mudah-mudahan sekarang udah gak terjadi lagi gitu. Nah, kemudian juga misalnya di KPK bisa ada emas hilang 1, sekian kilo gitu kan. Zaman dulu gak pernah ada cerita begitu di KPK. Gak tahu kalau dulu kita aja gak denger gitu kan, tapi saya gak pernah denger. Dan apa namanya, ada moderasi lah yang saya juga tidak mau bicara banyak, tapi yang ingin saya sampaikan, kejadian-kejadian seperti itu tuh jadi umum gitu kan. Sampai tadi itu kalau Jumhur sama Saganda itu dituntut sekian tahun, 6 tahun atau berapa tuh. Tetapi Joko Chandra yang bisa mengorbankan 2 jenderal kali ya, atau
ya petinggi Polri lah, itu cuma dituntut sekian tahun gitu kan. Jadi itu orang bilang tidak adil gitu, tidak adil. Jadi ya mudah-mudahan ini didengar, diperhatikan, karena kita pengennya sih mandang dari tadi itu. Jadi kita bangsa ini ketika sulit pun bisa melewati. Udah 350 tahun lah, walaupun orang bilang dijajah Belandanya nggak selama itu gitu kan, tapi bisa merdeka. Dan Belanda itu ternyata juga salah satu negara yang membentuk Amerika gitu kan, USA, United States of America, bersama Inggris, Prancis, kemudian Itali ya, Spanyol gitu kan, bisa begitu katanya gitu kan. Nah, kembali ke cerita ini, bangsa ini tuh betul-betul dirahmati Allah. Apapun ada, udaranya nyaman, pemandangannya bagus, tanahnya subur, dan orang-orangnya sungguh ramah, baik, dan lain-lain. Kalau cerita tadi itu soal ketidakadilan gitu kan, anggota saya kebetulan lagi nemenin teman-teman yang jadi korban perampasan tanah gitu kan. Jadi mereka sering-sering ngeluh gitu kan, atau ngajak diskusi lah, kenapa sih Pak Agus kok kalau orang punya masalah ke BPN tuh pengen nanya surat tanahnya gitu, kalau dibilang tumpang tindih itu harus terus ke pengadilan. Kesannya mereka itu tidak mau memverifikasi, nggak punya kewenangan, mereka itu seperti tukang nasi goreng saja gitu kan, semua didorong ke pengadilan. Saya bilang itu pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki sesungguhnya. Karena Anda coba bayangin, atau mari kita bayangkan sama-sama, kalau misalnya imigrasi ini kelakuannya kayak begini, seperti orang-orang di BPN, dia keluarin aja tuh paspor apa segala macam. Waduh gila, itu terorisme pasti ngeri banget di negeri ini. Orang asing kasih aja gitu, pokoknya datanya udah lengkap, nanti kalau ada korupsi silakan aja ke pengadilan, kami tidak bertanggung jawab terhadap verifikasi data-data itu. Saya kira negara ini pasti dalam bahaya besar. Begitu juga ketika misalnya Kementerian Keuangan ada uang-uang besar yang masuk ke sini, itu tidak diawasi gitu kan, sembarangan aja masuk, kemudian bergulir beli ini itu, kemudian jadi sesuatu yang luar biasa, itu bisa hilang kedaulatan negeri ini. Nah, ini sebuah mungkin kritikan, mungkin juga aspirasi, tapi intinya harapan supaya yang begini-begini itu tidak terus berkembang gitu kan. Karena keluhan-keluhan teman-teman yang tanahnya dirampas itu, misalnya dia bilang untuk nyampe ke Jakarta aja udah mahal jauh. Terus kemarin tuh perlu kadang-kadang rapid test, antigen berapa, sebelum tahu itu bisa 150.000, kalau berempat 600 gitu kan. Lalu 2 minggu harus begitu lagi. Ya maklum juga gitu kan, karena takut menulari lah. Tetapi ketika pejabatnya nggak ada, terus kemudian kalau ketemu itu cuma disuruh ke pengadilan aja, ngirim surat nggak dijawab gitu kan, dicari jawaban yang kesannya itu suka-suka gitu kan, jadi repot lah. Nah, dan ini bisa jadi bukan hanya di kementerian itu gitu kan, tapi ketika kita bicara tanah ketidakadilan dan bisa hilangnya kedaulatan, maka ini jadi penting gitu kan untuk dibahas. Kemudian juga ya mengerikan banget. Nah, sesungguhnya kalau lihat di hari-hari ini gitu kan, presidennya berusaha sungguh-sungguh, terus kepolisiannya pun bilang bahwa akan melawan mafia sampai tuntas gitu. Hanya di masyarakat tetap aja bilang, Pak, kalau misalnya kasus Budi Kendi yang sudah jelas kontainernya hilang 5 yang isinya mesin-mesin car wash, dia dipukul, bahkan tanahnya pun beli bener gitu kan bisa hilang.
lalu bisa di SP3 gimana? Kemudian juga kayak seperti Ibu Tri di Balikpapan gitu kan, yang suaminya katakanlah meninggal di atas tanahnya, eh, kemudian dia punya sertifikat hak milik di bulldozer, lalu polisinya bilang bahwa kami belum bisa punya keputusan karena perdatanya belum beres. Itu sertifikat hak milik, jadi apa gunanya gitu Pak Polisi? Sehingga dari cerita-cerita sederhana ini masih masih layakkah ketika penyidik itu cuma seorang gitu, hakim itu cuma bertiga gitu kan? Nggak, itu masih layak nggak kayak begitu gitu kan? Sementara Pak Mahfud bilang bahwa pasal bisa dijual perjualbelikan. Hukum itu udah jadi industri hukum gitu kan. Jadi maunya apa, bayarannya berapa, ya itu diwujudkan. Kalau bener begini kan, ini negeri mengerikan banget gitu kan, mengerikan banget. Dan kita nggak hanya bisa ngomong-ngomong begini gitu kan, karena masyarakat itu pasti nggak paham lah kalau yang namanya mafia itu, mafia tanah gitu kan. Siapa sih mafia tanah itu? User-user yang katanya besar itu apakah penambang, pertambangan, kebun, kemudian juga pengembang gitu kan. Itu pasti nggak paham lah kalau masyarakat sih. Walaupun makin hari bisa jadi makin terkonsolidasi, nanti korban perusahaan A, B, C, D gitu kan, sampai I, J gitu kan misalnya. Itu bisa aja terkumpul tiap-tiap. Nah, tapi yang paling penting itu kalau kita lihat hari-hari ini, kita mesti jujur ya. Yang paling penting itu adalah pemerintah bukan hanya menerima pengaduan gitu kan, mampu menyelesaikannya. Tadi soal SP3, sekarang mulai namanya juga masyarakat ya, ini sih bilang itu kok mafia tuh di perusahaan tertentu malah jadi korban katanya. Mungkin benar juga ketika yang dianggap mafianya tuh calonnya gitu kan. Kalau perusahaan-perusahaan besar kan user, setelah semua beres dikasih ke mereka gitu kan, ya udah mereka jadiin perumahan yang lain-lain. Kemudian yang dianggap berdosa itu yang ngebebasin, dan yang lainnya itu bisa perusahaan lain, bisa juga siapa aja gitu kan, yang ngedudukin tanahnya, yang usir penduduknya itu kan bisa aja. Jadi mafianya tuh jadi sekarang tengahnya gitu kan, bukan yang besar-besar itu gitu kan. Karena kalau mafianya yang besar-besar itu, masa juga nanti pejabat tinggi negara tuh bareng-bareng mereka di organisasi olahraga gitu kan, di organisasi kemasyarakatan itu kan, jadi lucu gitu kan. Mafia bareng-bareng sama sama pejabat negara. Nah, kalau mafia udah main sama pejabat negara kan jadi makin kusut, makin susah. Jadi makin terlegitimasi saja. Masyarakat diusir-usir, nanti begitu lapor ke polisi, polisinya bilang udahlah lu ikhlasin aja lah itu gitu kan. Atau lapor ke kepala desa atau ke birokrasi, dibilang udahlah memang lebih bagus dibangun wilayah ini daripada kayak begini aja, cuman tambak, cuman sawah gitu kan, kurang bernilai ekonomis gitu kan. Kalau jadi perumahan mewah atau jadi kota kan, buat masa depan itu seakan-akan lebih wah lah. Sering kali lupa gitu kan. Padahal kalau dibeli, katakanlah tanah masih begitu, dibeli 500.000 sampai 2,5 juta, lalu ke diuruk dan lain-lain bisa jadi 5 juta lah gitu kan. Dengan infrastruktur jadi 7,5 juta. Ketika dijual 26 juta per meter kan untungnya aduh masih luar biasa besar itu kan. Kenapa sih mesti diusir-usir warga itu gitu kan, diintimidasi, ditakut-takutin. Jadi cuman sayangnya juga ada yang bilang ke saya, Kang, itu ketika kejahatan yang merajalela, orang baik itu bukan bersatu padu melawannya. Mereka lupa sama sejarah di Irak ketika di Baghdad mungkin ya. Ketika diserbu oleh pasukan Genghis Khan, karena terkenal kekejamannya, maka dibilang lah, kalau yang ikut kami ikut membunuh teman saudaranya sendiri, maka
akan diberi kedudukan. Ya karena mungkin ketakutan, gak berani tos-tosan melawan, imannya kurang juga. Karena sebetulnya kan kalau kita jadi orang baik, berbaik-baik saja melakukan perlawanan secara baik, toh pada akhirnya kita semua akan kembali, dan kembali itu Allah yang punya takdir, jadi yang baik-baik saja. Nah pada cerita di Baghdad itu mereka nyebrang berkhianat. Nah, karena mereka perang di antara mereka sendiri tentu lemah kan. Nah, sesudah lemah ketika tentara itu masuk, dia bilang mana ini, wah disambut. Masuklah mereka dengan pasukan yang sangat besar. Nah, setelah itu yang membantai saudaranya dibantai juga gitu kan. Jadi dia bilang, gimana kami akan percaya kepada kalian? Saudara kalian aja dikhianati. Jadi ya kalian memang layak mati. Ya udah selesaiin. Nah, kembali kepada yang dirampas ini, yang kuat-kuat tuh selalu dibilang kalau Bapak kami bereskanlah dengan harga yang baik. Nah, apakah dulu di zaman Belanda juga kayak gini gitu kan? Yang terhormat, yang besar, yang segala macam itu dikasih kenikmatan, dibayarin yang ini. Dikasih lah itu semua. Nah, apakah ini mau diulang lagi di era zaman sekarang ini? Saya kira semoga pada sadar dan pada paham lah, nggak usah ngulang masa lalu yang kelam ini gitu kan. Sekarang kita saatnya kita membangun negeri ini dengan kesungguhan gitu kan. Covid, negara Brazil, India, kalau Cina hebat lah. Cina hanya berapa ribu yang meninggal gitu kan. Kemudian yang kena juga dulu cuma 86.000 gitu kan, padahal masyarakatnya 1,3 miliar, luar biasa lah. Kita perlu belajar gitu kan. Amerika hancur-hancuran itu kan, Brazil hancur-hancuran, banyak yang negara yang terkena Covid di atas Indonesia tuh banyak sekali. Kemudian yang meninggal di atas Indonesia banyak sekali. Pada titik itu kita sebagai bangsa wajib bersyukur dan bukan merasa bangga, tapi ini masih panjang gitu kan. Artinya ya Allah sesuai dengan ajaran masing-masing gitu kan. Berterima kasih dan kita perlu mensyukuri ini dalam rangka kita harus bertahan, menyemangati bahwa tadi yang saya ceritakan itu problem, tapi sesungguhnya di dalam negeri ini banyak potensi dan hal yang kita syukuri. Saya menceritakan tadi itu supaya kita makin tangguh bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Jadi kalau kita cuma ngeluh, lemas, ngedumel, matain mafianya nggak bisa, ngomel di ruangan sendiri, nggak berani melawan dengan apa adanya, bukan berarti nggak hati-hati ya. Kan kalau mereka nyerbu tempat Anda 50 orang, katakanlah begitu, apa 100 orang, kan nggak mungkin tiba-tiba ada di rumah Anda gitu kan. Mereka pasti jalan dari jauh lah, udah ketahuan gitu. Kalau masyarakat yang mau digusurnya kompak, nggak bakal nyampe ke rumah Anda kali. Baru di titik tertentu aja kan bisa diajak ngomong. Kalau polisi membiarkannya, polisi diajak bicara lah. Tentara membiarkan, diajak bicara lah. Anggota dewannya membiarkan, ajak bicara lah. Masa sih benar-benar sekejam itu orang-orang yang berkuasa di negeri ini? Saya kira nggak juga gitu kan. Kalau ngomongnya terbuka, baik-baik pakai data, fakta. Karena pengalaman saya, seringkali birokrasi itu dibohongin juga. Kan nggak mungkin juga misalnya ada orang yang sebenarnya pernah ketemu kami juga di Cokro Aminoto waktu zamannya Pak Jokowi Maruf Amin tuh. Saya dengar sempat jadi kepala BPN. Kalau saya dengar waktu dulu ngobrol sehat-sehat aja gitu, nggak tahu pengaruhnya ketika dia pergi ke Kabupaten Tangerang dan sekarang udah diganti katanya. Tiba-tiba NIB itu pada muncul gitu kan di situ. Aneh juga gitu kan. Kok tega gitu kalau masyarakat belum dibeli tanahnya bisa keluar seperti itu. Nah, ini kan problem-problem yang laten, yang jangan dianggap enteng lah, jangan dianggap enteng gitu kan. Jadi kejadian-kejadian tahun 66, tahun 98 atau tahun 45 gitu. Itu kan sesuatu yang dimana orang itu sudah sampai pada batas
limit ya, artinya keterbatasan. Sekarang sih kalau di FKMTI ngajaknya adu data, sehat banget, adu data yuk, data saya bener gitu kan, silakan. Datanya bukan menurut kita loh, datanya itu menurut birokrasi juga gitu kan. Jadi udah saatnya lah benahin, ombudsman dibenahin, Komnas HAM dibenahin, terus birokrasi itu dibenahin. Kemudian juga orang ngadu tuh jangan suruh ngadu bolak-balik gitu kan. Jadi sekali ngadu, digelar perkara, didebatin, di mana udah yakin bener nih, udah jalan sendiri gitu kan. Jangan kalau ngadu itu, aduh maaf Pak, nggak ada anggarannya, terpaksa masyarakat itu nyariin anggaran. Udah ini cerita bener enggaknya saya nggak tahu gitu kan, tapi cerita itu ada ya. Yes, sebaiknya kan orang di dalam sendiri gitu yang bisa beresin kan gitu kan. Terus kemudian juga setelah itu wah berbulan-bulan gak beres-beres, cerita A B lah C lah, tugas ke sini tugas ke situ. Nah kalau kayak begitu kan birokrat yang nekat itu, kata orang Jawa Barat tuh negong gitu kan, ya pasti merasa punya angin lah. Kalau begitu masyarakat kan pasti ditindas, terjadilah abuse of power. Karena saya juga pernah baca juga gitu kan, ikut nemenin lah ngalamin. Kemenpan RB udah jelas ini ada kesewenang-wenangan, masa di pemerintah kotanya dibilang nggak ada apa-apa gitu kan. Kami sudah sidang kode etik gitu kan. Jadi apa yang seharusnya dilakukan tetap nggak dilakukan. Jadi kalau gini kan bahaya gitu kan, suka-suka gitu kan bahaya. Jadi saya sih pengen bilang bahwa kan kalau lihat presidennya udah sungguh-sungguh gitu kan, ya mungkin sebentar lagi menterinya diganti kali kalau ternyata tidak mengikuti arahannya presiden, atau diindikasikan malahan dia punya atasan yang lain gitu kan, yang lebih diikuti, kali gitu kan diganti lah mungkin. Tapi maksud saya pemerintahan itu harus bela masyarakatnya, mengabdi kepada masyarakat itu harus benar-benar gitu kan. Udah digaji, udah dikasih kehormatan, dikasih fasilitas itu kan. Rakyat apa fasilitasnya, udah berusaha dengan susah payah disusahin inilah itulah macem-macem gitu kan. Jadi tapi tangguh. Jadi saya itu kemarin dapat informasi bahwa ada seorang jenderal Amerika menyatakan bahwa rakyat Indonesia tuh luar biasa. Udah disusah-susahin aja pertumbuhannya masih bisa 4%, 5%. Kalau difasilitasi, diakselerasi, mungkin Republik Rakyat Cina bisa kita kalahin tuh. Apalagi teman-teman saya tuh kayak Dokter Riyad itu, atau bilangnya ini bangsa Lemurian nih di sini nih. Cuman bangsa Lemurian itu dulu tenggelam itu karena ngawur itu karena glamor, bejat moralnya gitu kan, jadi bandel lah. Nah, apakah kalau dilihat ada yang ngomong pejabat ya, bukan perorangan nih, jadi orang yang menjabat dari zaman dulu di negeri ini keterlaluan katanya gitu kan. Nah, apakah itu justru dulu cerita zaman Atlantis gitu kan? Semoga nanti ada yang menelitinya lebih jauh gitu kan. Tapi ya saya nih sambil nunggu buka puasa ngobrol begini gitu kan, mudah-mudahan jadi oleh-oleh lah, jadi bahan diskusi yang tujuan sederhananya sih, ayo kita berpikir positif. Yang semua saya ceritain itu jangan merusak motivasi kita semua bersama. Tapi itu mari kita jadikan jadi bagian daripada hal-hal yang membuat kita lebih bersemangat untuk memperbaiki. Dan bangsa ini sampai April bisa bertahan, kemudian juga tidak panik, kemudian juga tidak menangani secara berlebihan. Semoga menjadikan kita makin kompak, makin bersungguh-sungguh supaya bisa mengatasi situasi yang serba sulit ini gitu kan. Jadi
Mari kita jujur, banyak benar orang kehilangan pekerjaan, banyak benar pedagang tutup, banyak benar dagangan yang sebelumnya laku sekarang enggak gitu kan. Nah, sekarang mari kita semangat supaya bisa ekspor lagi, bisa usaha lagi. Dan Bang Faisal kan bilang investasi ke Indonesia tuh tinggi banget. Cuman ongkosnya yang mahal gitu kan, ongkos ABCD yang nggak jelas-jelas yang mahal. Nah, kita mari memperbaiki diri, jadi beresin perampasan tanah, nggak usah korupsi lagi. Kita hidup dari mulai yang ada ini gitu kan, nggak usah berpikir tadi itu gitu kan, kalau ada orang pengen ketemu dipajekin, kalau ada yang lewat itu ini gitu kan, nah, harus kasih sesuatu. Sehingga ada seorang guru yang idealis bilang ke saya, Jaki namanya, Pak Agus, saya sedih bener nih jadi guru ya, harus belajar tiap hari begini, kalau ujungnya itu murid saya pegang peluit gitu, periwitan. Karena yang paling gampang nyari duit itu katanya di perapatan, parkir pakai periwitan. Walaupun mereka kalau lihat saya lari ngumpet malu katanya mereka. Dan pola periwitan di perapatan itu sebetulnya apa ya, stereotype. Ketika misalnya ada di pejabat tinggi segala macam, itu sama juga megang periwitan. Ada yang lewat mesti bayar, ada yang ditandatanganin mesti bayar dan lain-lain lah, atau dia bikin anggaran, dia bikin proyek apa mesti lewat. Mudah-mudahan ke depan ini nggak kejadian lagi, sehingga perampasan tanah juga bisa beres, semua bisa beres, dan bangsa ini terus semakin baik, bisa bertahan di era pandemi ini. Dan kita terus berusaha menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi ini, karena bangsa Indonesia itu memang hebat gitu kan, udah terbukti lah, orang-orang yang hebat, banyak yang hebat. Jadi be yourself, terus semangat, terus berjuang, terus banyakin doa, jangan pernah patah semangat. Insya Allah ketika yang Maha Kuasa mewujudkan karena usaha keras kita yang luar biasa, apapun bisa gitu kan, keberhasilan itu. Jadi mari kita selesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Dimulai dari kita sendiri aja lah, nggak usah nyalahin orang apa. Tadi pun saya menyampaikan, kita semua bagian dari introspeksi aja. Gitu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puasanya pada lancar. Kemudian juga setelah Lebaran makin semangat bekerja, beribadah, sehingga keluarga, Anda sendiri, dan negeri ini makin baik.